What's up, my man? Welcome back my YouTube channel, Botak Straight. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga untuk teman-teman yang berpuasa, puasanya lancar. Nah teman-teman, di video hari ini gue nggak akan tutorial sulap. Gue akan memberikan 6 referensi film sulap yang harus kalian tonton. Nah, ini akan seru sekali. Nah, konten ini adalah kabar sulap. Oke teman-teman, di kabar sulap ini akan gue sebutkan 6 film yang harus kalian tonton. Karena film ini film keren banget dan film ini tentang sulap pastinya. Nah, film yang pertama. Film yang pertama adalah Now You See Me. Nah, film yang sudah sangat dikenal ini kalian pasti sudah nonton. Dan untuk yang belum nonton, kalian harus nonton ini. Dan film ini sangat-sangat keren sekali. Ada 2. Ya, Now You See Me 1 dan Now You See Me 2. Dan katanya tahun ini akan keluar Now You See Me 3. Ini Now You See Me ini menyuguhkan alur cerita yang menarik dan juga seru. Film ini memadukan alur antara ilusi dan aksi menjadi satu sebagai premis cerita. Film ini menceritakan tentang 4 pesulap yang direkrut oleh salah satu orang misterius. Mereka berempat digabungkan menjadi satu grup pesulap dan tidak hanya menunjukkan sulap ilusi saja ini, namun juga membongkar sebuah kejahatan. Jadi ini film lumayan keren ya, banyak aksi-aksi heroiknya. Aksi sulapnya pasti keren banget. Nah, Now You See Me ini berlanjut menjadi sequel. Lalu film keduanya itu film kemarin tahun 2016. Yang lalu hal ini cukup membuktikan bahwa film ini menjadi salah satu film tentang sulap terbaik yang sukses disukai para penonton. Karena Now You See Me ini yang main itu anak-anak muda. Jadi kayak cocok banget untuk kalian anak-anak muda. Apalagi saat WFH ini jangan lupa untuk nonton film Now You See Me 1 dan Now You See Me 2. Oke. Yang kedua itu ada film namanya The Illusionist. Ini tahun 2006. Untuk kalian yang belum tahu The Illusionist ini, kalian sih ini udah tidak boleh ketinggalan. Film garapan yang sangat luar biasa ini memiliki alur cerita berkisah tentang seorang pesulap bernama Edward yang mencintai seorang perempuan bernama Sophie. Namun Sophie merupakan perempuan kelas atas dan berbeda kelas sosial dengan Edward. Nah, film ini akan menyuguhkan banyak ilusi dan misteri tentang hubungan Edward dan Sophie yang penuh teka-teki. Hal ini juga termasuk sekaligus menjadikan The Illusionist sebagai salah satu dari daftar film tentang pesulap terbaik. Jadi ini tentang percintaan antara Edward dan Sophie. Jadi kalau untuk kalian yang tidak terlalu suka dengan adegan-adegan action tapi yang mau drama-drama, The Illusionist sangat cocok untuk kalian. Oke, lanjut. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu adalah film dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Di film Indonesia pun ada tentang pesulap, yaitu Abrakadabra, yang dibintangi oleh Reza Rahadian. Ini berkisah tentang seorang Grandmaster sulap yang sudah tidak percaya lagi pada keajaiban. Di pertunjukan terakhirnya dia berencana gagal sekaligus pamit ke teman-temannya dari dunia sulap. Namun saat pertunjukan, Lukman menunjuk satu anak laki-laki dan penonton untuk menyeru masuk ke dalam kotak. Dan ternyata anak itu tidak kembali. Anak laki-laki itu menghilang dan tidak tahu cara mengembalikannya. Nah, kotak ini digunakan merupakan milik banyak penyihir besar yang ternyata ini bekas dari tangan ayahnya Lukman yang juga seorang Grandmaster. Ini memiliki gambar yang sangat sinematik deh. Dan aksinya seorang Reza Rahadian tuh keren banget. Jadi untuk kalian belum nonton Abrakadabra, kalian harus nonton ya. Ini banyak banget sesuatu yang nggak disangka-sangka. Oke? Jangan lupa, ini Indonesia punya loh, bukan luar negeri. Jadi pasti sangat luar biasa. Lanjut, yang keempat itu ada The Prestige. Kayaknya untuk para semua magician sih udah pernah nonton The Prestige. Tapi untuk kalian yang awam dan teman-teman yang baru aktif di YouTube Botak Red, kalian harus nonton namanya The Prestige. Ini film tahun 2006. Ya, ini menceritakan tentang persaingan 2 orang pesulap yang memperebutkan puncak ketenaran. Persaingan di antara kedua pesulap tersebut berujung pada sebuah petaka. Satu sama lain mengalami kesedihan masing-masing, teman-teman. Jadi ini kayak antara ego pesulap 1 dengan ego pesulap 2 ini ngadu gitu. Nah, film ini menjadi film tentang pesulap yang menyajikan persaingan konflik hingga intrik dalam sebuah trik dari masing-masing pesulapnya. Pesulap yang pertama mempunyai trik yang sangat luar biasa, pesulap kedua punya trik yang luar biasa. Ya, kita tahu lah kalau misal magician itu selalu ada konflik. Tapi di film ini kalian akan disuguhi aksi-aksi yang sangat spektakuler. Jangan lupa nonton untuk Prestige di tahun 2006. Nah, lanjut yang kelima.
Yang kelima, untuk kalian yang gak suka dengan drama-drama, gak suka dengan action-action, nah, film sulap kali ini sangat bagus sekali karena ada unsur komedinya, yaitu adalah Magician tahun 2007. Nah, film Magician ini merupakan film parodi dari film Prestige arahan Christopher Nolan. Film ini dirilis tahun 2007, setahun setelah Prestige keluar gitu. Selain sebagai film parodi, setidaknya Magician merupakan film ini melibatkan banyak pesulap profesional, dan hal ini menjadikan Magician beda dengan film tentang pesulap terbaik lainnya. Jadi ini film-film plesetan ya teman-teman. Jadi kayak parodinya dari The Prestige. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton Prestige, jangan nonton Magician dulu. Kalian harus nonton Prestige dulu, baru kalian nonton Magician. Itu akan sangat relate sekali ya. Itu lucu banget dengan aksi dua orang yang kalian harus nonton. Kalian harus nonton. Dan yang terakhir atau yang keenam, atau yang terakhir itu adalah film Magic in the Moonlight. Ini menceritakan seorang pesulap ahli ilusi terkenal bernama Stanley. Stanley dimintai bantuan oleh sahabat sesama pesulap untuk menyelidiki seorang perempuan bernama Sophie. Ini sebenarnya hampir sama ya antara Stanley dengan Sophie. Kalau waktu di film Illusionis ada Edward dan Sophie. Oke, Sophie dipercaya oleh banyak orang sebagai seseorang cenayang atau sebagai bisa orang meramal masa depan dan melihat masa lalu. Namun sahabat Stanley tidak mempercayai itu dan meminta Stanley untuk menyelidiki Sophie dan membongkar triknya. Wah, ternyata kayaknya ada intrik antara dukun dan pesulap nih. Film ini juga memasukkan unsur detektif, tapi juga dibalut unsur sulap atau ilusi. Jadi ini antara Sherlock Holmes dengan David Copperfield digabungin, jadilah namanya Magic in the Moonlight. Wah, ini film pasti keren banget. Jadi kalian harus nonton. Itulah 6 film rekomendasi dari gua tentang sulap. Untuk kalian yang tahu kira-kira ada film apa lagi sih yang mengenai tentang sulap, ya boleh kalian ketik di kolom komentar. Kira-kira film sulap apa yang ada di dunia perfilman yang mungkin gue belum nonton dan pasti akan gue tonton. Karena itulah namanya cinta. Namanya cinta seni sulap, kalian bisa lihat dari mana aja. Dan salah satunya adalah film. Bila kalian suka dengan video ini, kalian tekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa like ya teman-teman. Ya, sekali lagi kalau misalkan ada film yang lain, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Gue Botak Red, one hand, two finger, always smile. And peace.